Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Speed Chess Championship sudah selesai, dimenangkan oleh Magnus Carlsen yang mengalahkan Hikaru Nakamura di partai final. Dua gamenya sudah kita ulas tadi dengan ide pengorbanan gajah-gajah Magnus Carlsen yang mengobrak-abrik pertahanan Hikaru Nakamura. Permainannya cukup ketat kawan, hanya selisih satu game saja kemenangan Magnus Carlsen pada game bullet kawan. Sempat dia unggul pada game 5 menitan, kemudian dibalas Hikaru Nakamura menyeimbangkan skor di game 3 menitan. Akhirnya Magnus Carlsen unggul 1 game. Sekarang kita bergeser ke turnamen over the board yang berlangsung di Amsterdam, Belanda, yaitu Levitov Chess Week 2023 yang diikuti oleh 10 Grandmaster yang kalian sudah kenal kawan. Viswanathan Anand, Levon Aronian, kalau Viswanathan Anand bersama Boris Gelfand ataupun Vladimir Kramnik ini, ataupun juga Peter Schwittler merupakan pecatur-pecatur senior kawan. Kalau Viswanathan Anand dan Kramnik ataupun Boris Gelfand ini ya kira-kira satu angkatan. Ada Levon, Daniil Dubov, Chris Chuk, ataupun Mamet Yarov, Yani Punyaci, Wesley So kawan. Turnamen ini menggunakan sistem kontrol waktu 10 menit increment 5 detik dengan permainan double round robin, artinya ada 18 game yang akan dimainkan setiap pemain kawan, dan tadi malam memainkan 5 game sekaligus, sementara dipimpin oleh Levon Aronian pada hari pertama ini kawan dengan skor 4 poin tak terkalahkan, memetik 3 kali kemenangan dan 2 kali remis. Diikuti Viswanathan Anand kawan, hasil 3 kali remis dan 2 kali kemenangan. Ada Peter Schwittler dan Daniil Dubov menempati posisi ketiga keempat dengan 3 poin yang sama. Mamet Yarov dan beberapa pemain yang mengikutinya, lebih jelasnya kalian kunjungi saja di chess.com untuk melihat tabel hasil-hasil di hari pertama dan di hari-hari berikutnya kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini, kita ambil 2 game sekaligus kawan, yaitu permainan Daniil Dubov menghadapi Vladimir Kramnik kawan, dan juga pemimpin klasemen Levon Aronian nanti akan berhadapan dengan Yani Punyaci. Pertama-tama kita lihat permainannya Daniil Dubov, karena Daniil Dubov lebih banyak fansnya di Indonesia ketimbang Levon Aronian, jadi saya dahulukan permainannya Daniil Dubov menghadapi seniornya atau mantan juara dunia Vladimir Kramnik. Mengawali pembukaan Inggris pion C4, Daniil Dubov kuda F6, kuda F3, pion G6. Sangat menyukai variasi Piacenzo. Kalau kalian mengikuti permainan Daniil Dubov, sering kalian lihat variasi Piacenzo baik putih ataupun hitam kawan. Kalau putih dia bermain dengan Catalan, kalau hitam dengan Kings Indian. Pion G3, gajah G7, gajah G2, rokade, pion D6, lanjut Dubov, kuda C3 dari Kramnik, kuda C6, benteng B1. Nah, ini pendekatan yang agak sedikit lambat diambil oleh Kramnik kawan. Dia mungkin menghindari diagonal ini, ingin memainkan pion B-nya dan kudanya menuju pusat. Kalau Stockfish tadi menyarankan bermain dengan pion-pion pusat kawan, tapi dengan benteng B1 langsung. Pion A5, pion B3, pion E5 untuk mendapatkan kuasa di petak pusat karena tidak didahului oleh putih dengan pion pusatnya tadi kawan. Ada pion D3, hentikan laju pion E ini, dan pion H6. Lanjut Daniil Dubov. Baru gajah B2, gajah berkembang ke E6, pion E4 sekarang, hentikan pion pusat atau kontrol petak terang ini, berikan dukungan mungkin bagi kudanya nanti kawan di petak D5 nanti. Kuda manuver ke H7, apakah persiapan dengan pion F-nya Disney? Kuda D5. Dan Disney Dubov menantang kuda ke G5. Diterima juga oleh Vladimir Kramnik. Diambil balik menggunakan pion H. Cukup menarik kawan. Idenya sepertinya nanti raja ini akan bergerak naik setelah gajah ini pindah kawan. Mungkin akan menantang pertukaran di petak F6 dengan kuda. Diambil oleh menteri, raja naik, benteng siap digeser. Memanfaatkan lajur semi terbuka yang dibuka oleh Daniil Dubov ini. Dan Disney gajah bergerak ke petak C3, membuat langkah menunggu kawan, langsung dobrak dengan pion F4. Tolong diabaikan saja tanda kuning ini juga salah satu pilihan untuk dobrak permainan kawan yang ditawarkan oleh Stockfish, tapi tidak sekuat dengan gajah ke petak C3 untuk coba awasi kuda yang ingin manuver ini kawan, ataupun juga bergerak dengan menteri ini naik ke petak D2 ke petak E2, tapi langsung dobrak lajur F. Diterima Dubov, pion G pukul pion F4, pion G pukul pion F4, pion E pukul pion F4, dan terbuka diagonal gelap. Dan diterima juga oleh Kramnik kawan. Gajah pukul gajah G7, inilah harapan Daniil Dubov kawan. Ambil balik dengan raja, buka jalan bagi benteng untuk segera digeser, manfaatkan lajur H semi terbuka, dan benteng ambil balik pion F4, lanjut Kramnik, langsung geser benteng H8. Menteri naik ke petak D2.
Kuda D4 langkah cantik dari Dani Dubov kawan, memanfaatkan ruang kosong, ruang lemah untuk menjadi jangkar serangan, nanti diikuti dengan pion C5 dan posisi kuda sangat nyaman nanti. Kecuali nanti ada pertukaran sesama kuda kawan, karena sudah tidak ada lagi pion yang mengganggu. Disney tidak mempunyai gajah gelap untuk bertukar dengan kuda di pusat. Ini sama juga kuda putih sangat nyaman posisinya di sini kawan. Kalau ada gangguan ya mundur. Nanti kalau pion didorong lagi, kuda kembali lagi ke petak D5. Disney menteri ke F2, tempo serang kuda backup dengan pion C5, dan ada bala bantuan lagi di lajur F kawan. Membentuk serangan Alekhine Gun di sini. Coba pressure pionnya ada di petak F7. Apakah ada ide pengorbanan nanti kawan? Dilepas oleh Dubov menterinya ke petak G5, menyerahkan pion F7-nya kawan, tapi tidak berani ambil pion H4. Kalau berani korbankan di sini kawan, maka selepas raja ini bergerak ke petak H6, kalian tidak mempunyai dukungan lagi untuk menindaklanjuti pengorbanan kualitas tadi. Kalian sudah tidak bisa angkat benteng untuk digeser ke lajur H. Inilah maksud dari Dani Dubov dengan adanya kuda di pusat ini kawan. Sudah berapa langkah sudah dihitung Dani Dubov dengan langkah kuda cantiknya tadi kawan ke petak D4, di sini pion H4, pilihan dari Kramnik. Menteri bergeser ke E5 dan menteri bergerak ke E3 kawan, melewatkan sesuatu yang lebih kuat kawan. Baru di sini Stockfish menawarkan korban kualitas di sini kawan. Permainan akan berakhir remis di sini jika ditindaklanjuti menerima pengorbanan di sini. Menteri bergerak skak, raja bergerak ke sini kawan, diikuti benteng, dia akan naik ancaman skakmat. Kalian mungkin bisa geser benteng H. Benteng H bergeser ke G8 atau benteng A tadi bergeser ke petak G8 untuk backup pion di sini. Nah, di sini kuda manuver ke petak F4, berikan dukungan. Nah, di sini benteng kalian angkat naik ke petak G7 kawan untuk ancam menteri. Nah, benteng pukul pion G6 skak di sini. Raja mundur saja ke petak H7 terlebih dahulu. Benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri. Nah, di sini kawan skaknya beruntun. Bolak-balik terus kawan di sini. Permainan bisa remis kawan. Kalau mundur ke sini ya skak di sini kawan. Kalian kembali saja ke sini. Jangan blokade dengan menteri kawan, karena begini jadinya. Ada skak kuda garbuan terhadap benteng. Benteng jatuh kawan. Dan coba lihat, putih punya pion yang sangat bagus. Dengan dukungan gajah, putih punya harapan besar untuk menang kawan. Apalagi dia unggul 2 pion, 1 pion bebas di lajur H ini. Memilih dengan langkah menteri ke petak E3, pilihan dari Vladimir Kramnik. Setelah pada posisi ini kontrol waktunya seimbang kawan, hanya selisih 5 detik saja. Dan di sini Kramnik tadi menghabiskan waktu sekitar 3 menitan sehingga kontrol waktunya sudah jatuh di angka 8 menit. Mungkin di posisi ini kawan Kramnik sudah mempertimbangkan untuk melakukan pengorbanan seperti ini. Tapi mungkin dia tidak yakin dan tidak menemukan kelanjutan kombinasinya seperti apa. Jadi dia bermain dengan menteri ke petak E3. Gajah sikat kuda pilihan terbaik dari Dani Dubov, menukarkan kuda yang cukup potensial mengganggu area pertahanannya, diambil balik menggunakan pion C. Sekarang pion F5 dan benteng 1 diangkat naik ke F2, benteng H6. Di sini menteri bergerak ke G3, benteng F8. Tadi langsung ditumpuk di lajur H juga bagus. Berikutnya raja ke H2. Kalau raja ingin bergeser ke petak F1, saran dari Stockfish kawan, tapi bergeser ke lajur H ke H2. Benteng ditumpuk di lajur H oleh Dubov. Di sini ada gajah H3, pion disikat oleh benteng, pertukaran benteng di petak H4 diambil balik oleh benteng, tidak berani ambil kawan, karena posisi menteri ini juga satu diagonal dengan rajanya alias kena pin. Di sini pion pukul pion F5 terlebih dahulu, lanjut Kramnik diambil oleh kuda, ancam menteri, terjadi pertukaran menteri oleh Kramnik, diambil balik oleh pion. Kemudian ada benteng bergeser, raja naik lindungi pionnya kawan. Kemudian raja putih juga bergeser menghindari pin. Benteng D4 menyerang 2 pion, salah satu pion jatuh di langkah berikutnya kawan. Ada gajah G2 mencoba mempertahankan 1 pion bebasnya, tapi di sini pion terlebih dahulu diperkuat oleh Dani Dubov sebelum kudanya beraksi untuk menekan pion yang di sini. Gajah E4, benteng D4 menghindari serangan. Berikutnya gajah mundur lagi, diikuti kuda mundur ke petak E7 untuk rebut pion ini kawan. Ada raja mundur, pion jatuh, dan di sini Dani Dubov sudah jelas kawan dalam ambang kemenangan dengan keunggulan 2 pionnya. Benteng F2 masih belum mau menyerah kawan dengan kontrol waktu yang sudah mulai kepepet di bawah 10 detik. Kuda F4 blokade, gajah F1,
Pion G5 perkuat posisi kuda, sedikit demi sedikit mulai mendorong pionnya kawan. Raja bergeser untuk mencegah pergerakan benteng yang ingin menusuk di baris belakang kawan. Di sini gajah bergerak ke C4. Pion E4 mulai didorong Dubov, benteng C2. Pion E3 masih belum menyerah, benteng C3. Pion E2, benteng E3, dan Kramnik pun menyerah. Karena ancam berikutnya adalah di sini kawan, raja bergerak ke sini, diikuti nanti benteng ke sini, dan seterusnya. Kalian otak-atik sendiri, sudah sangat jelas, tak perlu saya otak-atik. Kalian juga jago mengotak-atiknya kawan. Kita ganti ke permainannya Ian Nepomniachtchi versus Levon Aronian. Mengawali pembukaan dengan pion raja, pion E4 dibalas dengan permainan Sicily defense dari Levon Aronian. Kuda F3, pion E6 variasi Prancis, pion D4 baku hantam di peta D4 seperti biasa, kuda C6 dan seperti mengarah ke permainan Taimanov di sini. Setelah kuda C6, kuda C3, menteri C7 jalur utama kawan, dan gajah E3 masih jalur utama, pion A6. Nah, di sini kawan biasanya untuk melanjutkan permainan Taimanov, langkah yang paling banyak diambil oleh putih. Menteri naik ke peta D2, kosongkan ruang agar bisa segera rokade. Gajah D3, gajah ke peta E2 kawan. Tapi di sini memilih dengan pion G4 langsung agresif di langkah ketujuhnya Ian Nepomniachtchi. Pion H6, coba hentikan pion ini didorong maju. Pion H4 sekarang tanpa menunggu lama, tak perlu rokade atau tak perlu terburu rokade terlebih dahulu, langsung mencoba menyerang sisi kanan. Kuda F6 dan sisi kuda pukul kuda terlebih dahulu. Kalau pion ini didorong kawan, pion pukul pion, kalian tidak bisa ambil balik menggunakan pion H, benteng jatuh, nanti ya mengambilnya menggunakan gajah kawan, tidak terlalu efektif. Terlebih dahulu di sini kuda pukul kuda C6, lanjut Ian Nepomniachtchi. Setelah diambil balik oleh pion B, menterinya naik ke peta F3. Setelah benteng B8, rokade panjang dipilih oleh Ian Nepomniachtchi. Tak perlu khawatir, ada lajur semi terbuka. Kalau ada serangan dengan menteri ya simple, pion B3 bisa dilanjutkan oleh putih. Memilih dengan langkah menteri ke peta A5, gajah F4 mencoba menekan benteng, memberikan dukungan bagi pertukaran gajah mungkin di diagonal ini kawan. Blokade oleh pion E5, gajah mundur ke peta G3, ada opsi yang ditawarkan oleh Stockfish, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Pion G5, ancam kuda, kalau pion tadi ancam gajah, kemungkinan pion akan ambil gajah, nah kalian bisa ambil kuda di sini dan seterusnya. Gajah mundur ke peta G3, sekarang pion D6 untuk perkuat posisi pionnya dan juga buka akses gajah menyerang pion G4, dipertahankan dengan gajah 3. Menteri bergerak ke peta B4, terlebih dahulu pion G5 menawarkan pion B2-nya kawan, tidak berani ambil. Gajah pukul gajah H3 terlebih dahulu. Kalau memilih mendapatkan tempo skak, masalahnya di sini kawan. Selepas raja bergerak ke peta D2, nah ada tempo benteng B1 serang menteri menusuk benteng dan juga pion ambil kuda. Ada dua ancaman. Kalau langsung ambil pion B2 ini dengan menteri, memang temponya skak, tapi ya temponya nanti ada dua serangan yang didapat oleh hitam. Gajah pukul gajah H3 terlebih dahulu dari Levon Aronian. Pion G ambil kuda F6 terlebih dahulu, gajah mundur ke E6, pion F pukul pion G7 diambil balik oleh gajah, lanjut keduanya, baru sekarang pion B3 untuk blokade ancaman terhadap pion tadi di peta B2. Pion H5 untuk berikan dukungan bagi gajah menusuk menteri bersama benteng kawan, menteri langsung bergeser ke D3, raja naik ke E7 untuk koneksikan dua bentengnya untuk perkuat posisi pion dari ancaman menteri bersama benteng tadi. Dan di sini raja bergeser ke B2 menghindari diagonal ini kawan, merupakan pilihan terkuat. Memilih dengan pion F3 berikan ruang bagi manuver gajah. Dan di sini Levon melewatkan langkah tusukan gajah untuk melakukan skak kawan, diikuti gajah ke peta C4 mencoba menyerang menteri, menjebak menteri, tapi memilih dengan benteng H bergeser ke D8. Gajah mundur ke E1. Seperti ini tadi kawan serangannya. Dengan gajah H6 skak, tidak ada pilihan lain kawan. Kalau blokade dengan pion F4 di sini, baru benteng ini bisa digeser ke lajur D, ataupun juga langsung dengan pion pukul pion untuk usir gajah. Gajah bergeser ke peta H2 di sini, dan ada skak lagi, open skak kawan, ataupun serangan gajah peta G4 serang benteng. Opsinya seperti itu kawan. Kalau tadi ada gajah tidak blokade, raja bergeser, nah gajah terang ini ke peta C4 ancam menteri, dan menteri tidak mempunyai ruang lagi untuk lari.
Salah satu caranya adalah dengan pion A3 kawan, untuk defleksikan posisi menteri agar tidak menjaga gajah. Menteri bisa ambil gajah. Nah, menteri bergerak ke petak C5 untuk tetap menjaga gajah. Kuda serang menteri kawan. Nah, di sini hantam menteri di petak D3. Kelanjutannya kurang lebih seperti ini. Nanti bentengnya juga kurang lebih jatuh, melakukan pertukaran dengan gajah. Itulah kesempatan yang bisa diambil oleh hitam dengan gajah bergerak ke petak H6. Tapi memilih dengan benteng HD8, gajah mundur ke E1, awas ada ancaman discover, tapi tenang, masih punya tempo melakukan skak kawan. Tapi langsung menteri A3 skak, raja bergeser ke B1, pion D5, tak usah kalian hiraukan kawan. Salah satu rekomendasi juga dari Stockfish, walaupun ada tanda kuning. Gajah D2, pilihan yang lain kalian bisa lanjutkan baku hantam di sini kawan, ataupun benteng ini memanfaatkan lajur G yang terbuka penuh temponya ancam gajah, tapi memilih dengan gajah D2. Di sini pion D4 kuasai ruang untuk ancam kuda, tapi meluncur gajah G5 skak, blokade dengan gajah. Gimana kalau dengan pion kawan blokadenya? Dan ada dua ancaman sekaligus pada dua perwira putih. Simpel gajah ke petak C1 dan ancam menteri, temponya kuda masih bisa diselamatkan. Memilih dengan langkah blokade dengan gajah F6, pertukaran gajah di petak F6 skak diambil oleh raja. Kemudian di sini pion F4 bisa dilanjutkan, memilih dengan kuda ke E2, dibalas dengan pion C5. Menteri bergeser ke D2 ingin melakukan serangan ancaman skak mat kawan, raja langsung mundur ke E7. Menteri G5 skak, blokade dengan pion F6, menteri ke petak G7. Tanda merah ini kalian abaikan saja kawan. Salah satu rekomendasi juga dari Stockfish, bukan langkah blunder di sini. Yang menjadi langkah blunder adalah sebagai berikut kawan. Setelah blokade dengan gajah di petak F7, nah disinilah langkah blundernya kawan. Mengapa blunder? Berikut inilah ancamannya. Benteng G8, serang menteri. Dan menteri harusnya punya ruang untuk bergeser mundur karena sudah diblokade oleh pion F4-nya, dia terjebak kawan. Bergeser ke petak H7, kalau tadi bergeser ke ruang gelap ini sama saja kawan. Selepas benteng ini bergerak ke petak H8, nanti diikuti benteng ke lajur G, terjebak. Bergeser ke petak terang, harapannya masih bisa lari kawan. Di sini ada benteng H8, tapi ada gajah yang mengejarnya lagi. Posisi menteri terjebak. Setelah menteri bergeser ke G6 ini tidak ada ruang lagi selepas benteng G8. Di langkah ke-33 setelah menterinya benar-benar terjebak kawan, tidak bisa pulang, Yani Punyaji menyerah di langkah ke-33. Oke, itulah kawan dua game dari permainan Danny Dubov dan juga permainan Levon Aronia. Sementara di hari pertama di turnamen Levitov Chess Week ini memimpin sementara kawan dengan perolehan 4 poin. Oke, kita tunggu saja aksi-aksi berikutnya di hari kedua nanti malam. Besok baru bisa kita ulas apakah Danny Dubov ini banyak remesnya ketimbang menangnya kawan. Kita tunggu saja malam ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari di channel kami kawan, dan terus diberikan dukungan bagi channel kami dengan like video-video kami kawan, agar algoritma channel kami terus berkembang. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.